Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dengan NPM 1901011027. Saya dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya, yang mana di sini saya mendapatkan suatu materi yang berjudul metodologi penelitian The Living Quran dan Hadis. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat namun padat tentang hal tersebut. Untuk itu, di sini saya akan langsung saja menjelaskannya. Nah, materi saya adalah metodologi penelitian Living Quran dan Hadis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu metodologi penelitian Living Quran dan Hadis. Nah, metodologi penelitian sendiri adalah suatu cara-cara atau metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Sedangkan Living Quran dan Hadis yaitu suatu fenomena atau peristiwa yang hidup di beberapa masyarakat atau kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk contohnya sendiri, Living Quran yaitu pembacaan almat surat pagi dan petang. Sebagian umat muslim di kehidupan sehari-harinya ada yang menanamkan suatu perintah, yang mana perintah tersebut adalah pembacaan almat surat pagi dan petang. Nah, hal tersebut diimplementasikan dan dinamakan dengan Living Al-Quran. Sedangkan Living Hadis fenomenanya yaitu seperti diadakannya tahlilan. Nah, kenapa tahlilan masuk ke dalam Living Hadis? Karena ada beberapa hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal harus ditahlilkan. Nah, tahlilan ini juga diimplementasikan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, dan hal tersebut dinamakan dengan Living Hadis. Untuk itu, metodologi penelitian Living Quran dan Hadis yaitu adalah suatu cara yang digunakan dalam meneliti sebuah Living Quran dan Hadis di kehidupan masyarakat. Nah, untuk metode atau cara-caranya sendiri, yang pertama adalah observasi. Observasi sendiri suatu cara atau metode pengumpulan data yang mana nyata dan akurat. Kenapa begitu? Karena observasi sendiri sistem pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan. Lapangan di sini yaitu masyarakat yang akan diteliti Living Quran dan Hadisnya. Observasi sendiri adalah suatu cara atau metode pengumpulan data yang bersifat pengamatan dari sang peneliti. Gitu. Nah, untuk metode atau cara pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Metode wawancara sendiri yaitu metode atau cara pengumpulan data
dengan sistem tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Objek yang diteliti di sini sendiri adalah Living Quran dan Hadis. Nah, sedangkan pihak yang terkait dengan Living Quran dan Hadis di sini adalah orang yang terkait dengan adanya fenomena atau kegiatan di masyarakat tersebut. Kita ambil contoh kegiatan atau fenomena tahlilan. Berarti di sini kita mewawancarai salah satu tokoh agama yang sangat mengetahui tentang adanya tahlilan atau alasan mengapa diadakannya tahlilan di organisasi tersebut. Nah, dalam metode ini kita harus pintar memilih dari orang yang akan diwawancara oleh kita atau orang yang akan diwawancara oleh peneliti yang disebut narasumber. Biasanya disebut dengan narasumber. Karena untuk mendapatkan data yang sangat akurat atau yang sangat nyata. Untuk selanjutnya yaitu metode atau cara pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi sendiri yaitu suatu metode pengumpulan data dengan sistem menganalisis. Menganalisis di sini yaitu menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Objek yang diteliti di sini sendiri adalah Living Quran dan Hadis. Nah, jadi di sini peneliti harus menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan Living Quran dan Hadis, baik itu dokumen tertulis maupun tidak tertulis, baik itu dokumen gambar maupun video. Untuk contohnya sendiri, dokumen-dokumen yang diteliti atau yang dianalisis yaitu seperti daftar hadir kegiatan ataupun materi dari kegiatan yang diteliti atau kegiatan Living Quran dan Hadis ini. Mungkin itu saja metodologi penelitian Living Quran dan Hadis yang bisa saya jelaskan. Jadi pada intinya metode yang digunakan yaitu hanya 3, yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.